Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan arti kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim, lalu ia berperang melawan Israel, dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernajarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa." Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebera untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kau memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kemudian berangkatlah orang Israel, lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun, dan keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, "Waheb di Supa dan lembah-lembah ke sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, 'Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka.' Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini,
Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam renungan kita hari ini saya berikan tema bagi kita semua, yaitu arti kehadiran Tuhan. Kita telah membaca dalam renungan kita hari ini dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat pertama sampai dengan yang ke-20. Jika dalam ayat pertama ini sampai dengan ayatnya yang ketiga dijelaskan bahwa adanya peperangan dekat Horma, bagaimana raja negeri Arad, yaitu orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar kedatangan orang Israel, dan mereka maju memerangi orang Israel dan menawang beberapa orang daripada orang Israel tersebut dalam perjalanan mereka. Namun ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, kita melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat yang ketiga dikatakan Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpah sampai binasa. Itulah sebabnya itu dinamai Horma. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika orang Israel menyadari arti kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, mereka berseru kepada Tuhan Allah, memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Ketika kesulitan menghampiri kehidupan mereka, Allah bekerja dalam hidup mereka. Ketika mereka mengalami tekanan daripada lawan-lawan mereka, dan ketika mereka berseru kepada Allah, Allah yang mereka percayai, mereka meyakini kehadiran Allah dalam hidup mereka, Allah bekerja dan memberikan pertolongan kepada mereka. Namun Bapak Ibu, di ayat yang keempat kita akan melihat ada perubahan drastis yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Orang-orang yang telah mengalami penyertaan Tuhan, orang-orang yang telah menikmati akan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka, kembali Bapak Ibu kita melihat bagaimana bangsa ini kembali bersungut-sungut kepada Tuhan, bahkan kepada Musa. Mereka bersungguh-sungguh dalam perjalanan mereka. Jika kita membaca ayat keempat dikatakan, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ayat yang kelima, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mereka kembali bersungut-sungut di hadapan Allah dan mengatakan perkataan yang sama. Mengapa engkau hai Musa membawa kami keluar dari tanah Mesir sehingga kami mengalami kelaparan di tempat ini? Mengapa Allah mengizinkan semua ini terjadi dalam hidup kami? Mereka menginginkan lebih baik hidup di Mesir, di tanah perbudakan. Mereka adalah keturunan dari nenek moyang mereka, orang tua mereka yang telah habis dibunuh karena Tuhan tidak mengizinkan mereka memasuki tanah Kanaan. Namun mereka juga sebagai anak-anaknya tetap melakukan hal yang sama. Sehingga kita melihat Bapak Ibu, ketika bangsa itu tidak lagi menghargai kehadiran Allah dalam hidup mereka, mereka mengalami penghukuman kembali yang daripada Tuhan Allah. Allah mendatangkan ular-ular tedung dan membagut setiap mereka, dan setiap orang yang terbagut oleh ular itu mengalami kematian. Dan Bapak Ibu kita melihat ketika penghukuman itu terjadi, adanya kematian terjadi di tengah-tengah bangsa itu kembali mengingat Tuhan dan menyadari arti kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka kembali berseru kepada Tuhan Allah. Suatu hal yang selalu berulang-ulang dilakukan oleh bangsa Israel membuat hati Tuhan sakit. Mereka tidak menyadari bahwa Allah akan bekerja dalam hidup mereka ketika mereka sungguh-sungguh mendengar dan melakukan kehendak Allah. Dan ketika mereka tidak mau mendengar, melakukan, bahkan menentang Allah, maka penghukuman akan terjadi dalam hidup mereka. Banyak dari antara mereka mengalami kematian.
Dan ketika persoalan itu dalam hidup mereka, mereka kembali mengingat Allah dan memohon pengampunan. Kita melihat Allah tidaklah Allah yang panjang sabar, selalu mengasihi umatnya. Tuhan mendengar seruan mereka dan membuat sebuah tongkat patung ular. Ketika setiap orang yang memandang itu yang terpagut ular, tidak akan mengalami kematian. Yang ketujuh dikatakan, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tongkat, sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Artinya Allah melambangkan kehadirannya di tengah-tengah bangsa itu. Ketika mereka melihat ular itu, maka mereka melihat pertolongan Allah dalam hidup mereka. Oleh karena itu, orang Israel kembali diajari Allah untuk boleh memahami arti kehadiran Allah dalam hidup mereka. Dan ini juga akan kita renungkan hari ini. Bagaimana arti kehadiran Allah dalam hidup kita? Apakah kita akan mengingat Allah ketika kesusahan itu terjadi? Dan ketika kesenangan itu ada dalam hidup kita melupakan Allah? Bagaimana Allah telah menolong bangsa Israel mengalahkan musuh-musuhnya? Namun ketika dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, mereka kembali bersungut-sungut kepada Allah. Mereka mengatakan kami tidak dapat minum lagi, bahkan makan lagi. Padahal Allah tetap menyediakan manna di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka melupakan kehadiran Allah akan mencukupkan segala sesuatu dalam hidup mereka. Sehingga kita melihat Bapak Ibu dalam perikop yang ketiga dikatakan dalam perjalanan ke daerah Moab, Allah mengumpulkan kembali bangsa itu dan memberikan sebuah sumur bagi mereka. Sehingga mereka bernyanyi di yang ke-17 sampai yang ke-18 dikatakan, pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi berbalas-balasan. Mungkin Bapak Ibu ketika bangsa ini tidak bersungguh-sungguh dan mereka berdoa meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi. Bagaimana mereka meminta kepada Tuhan untuk mengalahkan lawan mereka, Tuhan bekerja dan memberikan kemenangan di tengah-tengah mereka. Namun ketika mereka membutuhkan air, mereka bersungguh-sungguh dan tidak meminta kepada Tuhan, maka mengalami penghukuman daripada Allah. Sehingga hari ini firman Tuhan mau mengajak kita, mari Bapak Ibu kita merenungkan apa arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sesuai dengan pujian kita hari ini yang berkata bahwa arti kehadiran Tuhan itu sangatlah luar biasa, penyertaannya sangat sempurna, bahkan rancangannya penuh damai. Mengapa dikatakan penuh damai? Ketika bangsa Israel tidak ikut rancangan Allah, mereka mengalami penghukuman, mereka mengalami kesusahan. Namun ketika mereka ikut rancangan Allah, apa yang mereka perlukan Tuhan cukupkan. Demikian dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita merenungkan akan arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna dan rancangannya yang penuh dengan damai, baik itu aman dan sejahtera walaupun sekalipun kita berada di tengah badai. Oleh karena itu saya mau mengajak kita Bapak Ibu, mari kita renungkan kembali apa arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita akan tetap bersungut-sungut atau kita akan selalu datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sehingga kita merasakan penyertaannya, rancangannya yang begitu sempurna dalam hidup kita, sekalipun hidup kita ada di tengah badai. Sebagaimana yang dialami oleh orang Israel ketika mereka berseru kepada Tuhan, memberikan kemenangan dalam hidup mereka. Namun ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan memberikan penghukuman dalam hidup mereka. Oleh karena itu taklah bersyukur atas setiap anugerah Tuhan dalam hidup kita. Renungkan apa yang sedang kita perlukan. Maka mari kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan Allah akan menjawab setiap seruan doa kita. Renungkan arti kehadirannya dalam hidup kita, maka Tuhan akan semakin memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini. Kayak belajar dari kehidupan orang Israel, yang dimana ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka. Namun ketika mereka melupakan Tuhan, bahkan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mereka mengalami penghukuman bahkan kematian yang daripada Allah. Tuhan, ajar kami boleh merenungkan arti kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kayak percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna dan rancangan-Mu penuh damai dalam hidup kami. Walaupun sekalipun hidup kami berada di tengah badai, kayak percaya Engkau Allah yang akan menenangkan badai itu, sehingga kami boleh dapat melalui setiap persoalan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Ini hidup kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan yang boleh memimpin kehidupan kami, sehingga kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, dalam kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.